Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan mendengarkan Injil Tuhan pada hari Kamis 10 Juni 2020. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulaikan renungan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Bapa, berkatilah kami, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Semua doa ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan di dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggallah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, mari kita renungkan bacaan Injil hari ini. Ketika rasa syukur menyelimuti hati kita, ada kedamaian hadir dan membasuh perasaan-perasaan negatif terhadap orang lain atau terhadap suatu peristiwa yang tidak menyenangkan. Ekaristi adalah rasa syukur kita, dan kedamaian itu berasal dari damai sejahtera Kristus. Maka Ekaristi adalah tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan demi memperoleh
damai sejahtera itu. Berdamai itu ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berbeda pandangan dan pendapat, yang bertikai dengan kita, atau juga yang memusuhi kita. Itu bisa saja adalah saudara kita sendiri, bisa jadi istri atau suami kita, bisa jadi anak atau orang tua kita, bisa jadi siapa saja. Orang-orang ekaristis tidak mengenal perseteru, apalagi bertikai, apalagi sampai menganiaya orang lain, menghujat saja tidak, mengata-ngatai saja tidak, dan bahkan menyimpan kesalahan orang lain di lubuk hati yang dalam, membiarkan damai Kristus bekerja untuk menerbitkan niat pengampunan kesalahan orang itu, dan bahkan berdoa bagi musuh atau orang yang menganiaya kita. Itulah Ekaristi. Semoga renungan kita pada hari ini bisa kita resapkan dalam hati kita. Bapak dan Ibu, marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Berkatilah kami selalu, agar kami selalu menjadi berkat bagi sesama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.